Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan sejarah kerajaan pertama yang memasuki China. Berikut penjelasannya. Pada masa dinasti Tang 618-907 Islam mulai masuk ke China melalui jalur perdagangan dan diplomasi. Berikut beberapa fakta tentang sejarah kerajaan Islam pada masa dinasti Tang. 1. Kedatangan Muslim pertama. Muslim pertama yang datang ke China pada masa dinasti Tang adalah para pedagang dan musafir Arab dan Persia. Mereka datang ke China melalui jalur sutra, jalur perdagangan yang menghubungkan China dengan Asia Barat. 2. Penerimaan oleh Kaisar Tang. Kaisar Tang, terutama Kaisar Taizong 626-649 Masehi, dan Kaisar Gaozong 649-683 Masehi, menerima para Muslim dengan baik dan membolehkan mereka membangun masjid-masjid di China. 3. Pembangunan masjid. Masjid pertama di China, Masjid Huaisheng, dibangun pada tahun 627 Masehi, di Guangzhou, Provinsi Guangdong. Masjid ini menjadi simbol kehadiran Islam di China. 4. Peran Muslim dalam pemerintahan. Beberapa Muslim menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan dinasti Tang, seperti Abu Waqqas, seorang Muslim yang menjadi gubernur Provinsi Guangdong. 5. Pengaruh Islam dalam budaya China. Islam memiliki pengaruh dalam budaya China, terutama dalam bidang arsitektur, seni, dan literatur. Beberapa contoh pengaruh Islam dalam budaya China adalah arsitektur masjid-masjid China yang unik dan penggunaan kaligrafi Arab dalam seni China. 6. Perdagangan dan ekonomi. Muslim memiliki peran penting dalam perdagangan antara China dan Asia Barat. Mereka membawa barang-barang seperti rempah-rempah, tekstil, dan logam mulia ke China. Meskipun Islam belum menjadi agama mayoritas di China pada masa dinasti Tang, namun kehadiran Islam telah memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan budaya, ekonomi, dan politik China. Dinasti Tang merupakan salah satu dinasti yang paling berpengaruh dalam sejarah China. Berikut beberapa kontribusi yang diberikan dinasti Tang pada masanya. 1. Asteris pengembangan sistem pemerintahan. Dinasti Tang mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, dengan struktur birokrasi yang jelas dan sistem seleksi pejabat yang berbasis pada meritokrasi. 2. Peningkatan ekonomi. Dinasti Tang meningkatkan ekonomi China melalui perdagangan, pertanian, dan industri. Jalur sutra, jalur perdagangan yang menghubungkan China dengan Asia Barat, menjadi salah satu sumber pendapatan utama. 3. Pengembangan pendidikan. Dinasti Tang mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis pada Konfusianisme, dengan penekanan pada studi klasik dan moralitas. 4. Kemajuan dalam seni dan budaya. Dinasti Tang merupakan masa keemasan bagi seni dan budaya China, dengan kemajuan dalam bidang musik, tari, lukisan, dan sastra. 5. Pengembangan teknologi. Dinasti Tang mengembangkan teknologi dalam bidang pertanian, irigasi, dan transportasi. Mereka juga mengembangkan teknologi percetakan, yang memungkinkan penyebaran pengetahuan dan informasi lebih luas. 6. Pengaruh dalam agama. Dinasti Tang merupakan masa toleransi agama, dengan agama-agama seperti Buddha, Taoisme, dan Islam berkembang di China. 7. Pengembangan arsitektur. Dinasti Tang mengembangkan arsitektur yang unik, dengan bangunan-bangunan seperti kuil, pagoda, dan istana yang menjadi simbol keagungan dinasti. 8. Pengembangan sistem hukum. Dinasti Tang mengembangkan sistem hukum yang berbasis pada prinsip keadilan dan moralitas, dengan penekanan pada perlindungan hak-hak warga negara. 9. Pengembangan hubungan diplomatik. Dinasti Tang mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga, termasuk Korea, Jepang, dan Asia Tengah. 10. Pengaruh dalam sejarah China. Dinasti Tang memiliki pengaruh besar dalam sejarah China, dengan warisan budaya, politik, dan ekonomi yang masih dirasakan hingga saat ini. Dengan demikian, dinasti Tang merupakan salah satu dinasti yang paling berpengaruh dalam sejarah China, dengan kontribusi yang signifikan dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Demikian penjelasan singkat dari kerajaan Islam pertama di China. Jika ada kekurangan dan berbeda pendapat, mohon dimaklumi karena kami juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.